Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya lah dan ridhonya kita semua bisa berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan seminar proposal penelitian, di mana di sini saya mengangkat sebuah judul mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila untuk membangun karakter peserta didik di SD Negeri 7 Muntok. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ferni Kurnia selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faradila Oktavia, NIM 180141491. Saya mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Pertama-tama saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan, di mana di dalam bab 1 ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah. Di sini saya mengangkat latar belakang masalah mengenai pendidikan Pancasila dan nilai-nilai di dalam Pancasila. Seperti yang kita ketahui, pendidikan ini merupakan suatu hal yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, karena pendidikan yang baik itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, Pancasila ini merupakan bukan suatu hal yang baru di dalam perjalanan bangsa Indonesia, melainkan sudah lama dikenal sebagai berbagai macam nilai-nilai di dalamnya, seperti nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai bermusyawarah, serta nilai keadilan yang seharusnya ada setiap di dalam proses pembelajaran di sekolah. Namun, seperti yang kita ketahui, banyak permasalahan yang kita hadapi akhir-akhir ini, seperti kurangnya pengamalan dan pengetahuan mengenai Pancasila ini. Contohnya seperti mulai lunturnya etika yang ditandai dengan lunturnya sopan santun terhadap guru, berkurangnya rasa cinta tanah air, dan terjadinya dedikasi moral yang dimaknai menurunnya sikap atau perilaku peserta didik. Kedua yang dijelaskan di dalam bab 1 ini mengenai fokus penelitian. Nah, dari uraian permasalahan yang telah saya paparkan sedikit di dalam latar belakang tadi, maka penelitian ini berfokus pada implementasi nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter peserta didik. Lalu yang ketiga ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila? Yang kedua, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila untuk membangun karakter peserta didik? Ketiga, tujuan penelitian. Ada 2 tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam Pancasila. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila untuk membangun karakter peserta didik. Nah, yang terakhir yang dibahas di dalam bab 1 ini adalah mengenai manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat bagi peserta didik. Dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Menumbuhkan rasa toleransi dan tidak membeda-bedakan sesama suku, agama, ras, dan lain-lainnya. Lalu manfaat bagi guru. Mendapatkan strategi yang tepat pada saat menyampaikan proses pembelajaran, meningkatkan kinerja dan profesionalisme seorang guru. Lalu yang terakhir, manfaat bagi penulis. Dapat mengetahui bagaimana caranya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter peserta didik. Lalu yang terakhir, sebagai latihan sebelum menghadapi proses pembelajaran secara langsung. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kedua, di mana di sini saya akan membahas mengenai bab 2 kajian teori, yang di dalamnya membahas mengenai pengertian pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter yang meliputi komponen-komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan, maupun kebangsaan. Lalu selanjutnya yang dibahas di sini adalah
tujuan pendidikan karakter. Yang pertama itu ada untuk mengembangkan potensi kalbu, nurani, afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter bangsa. Lalu yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan bangsa. 5. Mengembangkan lingkungan kehidupan sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, maupun kreatif dan bersahabat, dan dengan rasa kebangsaan yang tinggi serta penuh kekuatan. Lalu selanjutnya yang ketiga itu strategi pendidikan. Nah, di sini ada strategi pendidikan itu yang dilakukan oleh guru dan untuk sekolah. Yang pertama yang dilakukan oleh guru adalah guru harus bertindak sebagai sosok yang peduli, sebagai model dan sebagai monitor. Yang kedua, menciptakan komunikasi moral di kelas. Lalu yang ketiga, mempraktekkan disiplin moral. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan kelas yang demokrasi. Nah, untuk sekolah sendiri dapat mengembangkan sikap peduli yang tidak hanya sebatas kegiatan di dalam kelas saja, melainkan juga di luar kelas. Yang kedua, menciptakan budaya moral yang positif di sekolah. Lalu yang ketiga, melibatkan orang tua, peserta didik, dan masyarakat sebagai partner dalam pendidikan karakter ini. Selanjutnya memasuki penjelasan mengenai implementasi Pancasila dalam pendidikan karakter. Di sini dijelaskan mengenai pengertian Pancasila, di mana secara etimologi dalam bahasa Sanskerta, Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila atau shila yang berarti batu sendi atau dasar. Kata sila juga berasal dari kata susila yang berarti tingkah laku yang baik. Jadi secara kebahasaan dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat berarti 5 batu sendi atau dasar, atau juga 5 tingkah laku yang baik. Selanjutnya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai ketuhanan. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai kemanusiaan. Ketiga, persatuan Indonesia yang mengandung nilai persatuan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai kerakyatan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengandung nilai keadilan. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan. Yang pertama, nilai ketuhanan. Contohnya adalah beribadah sesuai dengan keyakinan yang dianut. Lalu kedua, nilai kemanusiaan, di mana kita tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita. Saling membantu, misalnya melakukan kerja bakti atau memberi bantuan kepada korban bencana alam. Yang ketiga, nilai persatuan. Contohnya tidak adanya diskriminasi agar tetap terjadinya persatuan. Lalu yang keempat, nilai kerakyatan, mengutamakan pengambilan keputusan dan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kelima, nilai keadilan, di mana berusaha adil, contohnya berusaha adil dalam aktivitas apapun. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kajian penelitian yang relevan. Implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan SD Negeri 7 Muntok. Di antaranya yang pertama, mendidik peserta didik dalam beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Yang kedua, mengajarkan peserta didik untuk saling menghargai satu sama lain. Ketiga, mengajar peserta didik untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan cara mengkonsumsi produk Indonesia. Keempat, mendidik peserta didik untuk saling menghargai pendapat orang lain. 5. Mengajarkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan bakti sosial dan mendidik peserta didik untuk bersifat adil.
Nah, dari hasil uraian pembahasan tersebut, untuk membangun karakter peserta didik melalui penanaman nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan mereka dalam lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah dan media pembelajaran seperti video, serta metode pembiasan, metode keteladanan, dan metode praktik dan pelatihan terhadap peserta didik. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kerangka berpikir. Seperti yang bisa kita lihat, di sini yang pertama ada masalah yang terjadi. Nah, masalah yang terjadi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu peserta didik kurang bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan. Yang kedua, rendahnya rasa pemahaman peserta didik terhadap Pancasila. Lalu tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, guru memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila. Nah, dampak dari tindakan ini adalah terbagi menjadi dua. Peserta didik bisa menerapkan di lingkungan sekolah dan di lingkungan luar sekolah. Lalu yang kedua, pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai Pancasila meningkat. Ya, kita memasuki pembahasan bab 3, yaitu metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila untuk membangun karakter peserta didik di kelas 3 SD Negeri 7 Muntok. Selanjutnya definisi operasional, di mana di sini saya mengambil variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Lalu variabel terikatnya adalah pendidikan karakter yang merupakan proses pembelajaran atau pemberian tuntunan secara sadar dan sungguh-sungguh kepada peserta didik untuk menjadikan manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, raga, serta rasa dan karsa. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 7 Muntok pada tanggal 19 Januari 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini terdiri dari Sivitas SDN Negeri 7 Muntok yang meliputi kepala sekolah, guru, karyawan, peserta didik, dan orang tua dari peserta didik. Lalu objeknya adalah perencanaan. Yang pertama ada perencanaan penerapan pendidikan karakter melalui implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan SD Negeri 7 Muntok. Yang kedua, peran guru dan orang tua dalam penerapan pendidikan karakter melalui implementasi nilai-nilai Pancasila. Lalu yang ketiga, nilai-nilai Pancasila yang akan diimplementasikan dalam pendidikan karakter di SD Negeri 7 Muntok. Yang keempat, faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan implementasi pendidikan karakter melalui implementasi nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini penelitian menggunakan yang pertama wawancara, kedua observasi, ketiga dokumentasi. Teknik analisis data. Di sini menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir kesimpulan atau verifikasi. Nah, dari ketiga metode teknik analisis data tersebut, untuk mengetahui kredibilitas data atau kepercayaan data tersebut terdapat terhadap hasil penelitian kualitatif, antara lain dilakukan yang pertama itu mengamati masalah-masalah yang ada di lingkungan SD Negeri 7 Muntok, seperti pola, sikap, dan perilaku dari peserta didik di kelas 3. Yang kedua, menggali informasi dari permasalahan yang terjadi. Nah, analisis kasus negatif didapat pada pengamatan yang dilakukan serta wawancara yang dilakukan dengan para informasi yang berperan memberikan informasi yang mendukung penelitian dengan implementasi
yang terkait dengan implementasi nilai-nilai Pancasila untuk membangun karakter peserta didik di kelas 3 SD Negeri 7 Muntok sehingga dapat menghasilkan data yang kredibel. Baiklah, sekian dan terima kasih. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.